Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasir Faraditya. Di video kali ini saya ingin share bagaimana caranya bikin salah satu camilan yang menul banget, yaitu bolu Milo. Untuk membuat bolu Milo ini sangat simpel banget. Tanpa menggunakan SP maupun baking powder, kita bisa menghasilkan bolu yang enak banget, lembut banget, dan ngembang seperti ini. Bahan-bahannya sangat mudah banget ditemuin di sekitar kita, serta caranya sangat mudah banget seperti biasanya. Tinggal kita ikutin aja step by stepnya. Kalau udah ngerti, pasti ini bakalan jadi bolu favorit teman-teman. Oke, buat yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat bolu Milo yang empuk dan enak banget. Seperti biasa, di sini akan saya bagi menjadi bahan satu dan bahan dua. Dan ini adalah bahan satunya. Yang pertama, kita akan siapin telur. Untuk telurnya ini, kita akan gunakan kuning telurnya aja sebanyak 4 butir kuning telur. Nah, nanti di sini akan saya kasih lihat bagaimana cara memisahkan putih dan kuning telurnya. Yang kedua ada 50 gram tepung terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan kuci biru. Kemudian 40 gram minyak, 65 gram susu UHT full cream, 20 gram susu bubuk Milo. Di sini saya menggunakan satu saset karena nanggung banget. Di sini satu sasetnya adalah 22 gram. Tapi kalau teman-teman punya susu bubuk Milo yang banyak banget, tinggal timbang aja sebanyak 20 gram saja. Oke, itu dia bahan-bahan yang pertama, sangat simpel banget, sangat mudah banget. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Sesuai yang saya bilang tadi, saya akan kasih lihat bagaimana cara memisahkan putih dan kuning telurnya. Jadi di sini ada dua cara. Untuk yang pertama adalah menggunakan cangkang telurnya terlebih dulu. Nah, biasanya saya akan pecahkan bagian atas itu lebih pendek daripada bagian bawah. Jadi nggak sama rata gitu ya, bukan di tengah-tengah. Kemudian saya akan misahkan seperti ini. Kenapa nggak di tengah-tengah? Biasanya kalau saya mau cahin di bagian tengah, dia bakalan pecah untuk kuning telurnya. Jadi saya memilih di bagian atasnya sini, sambil agak berdiri gitu untuk memecahkan menggunakan pisau. Saya ulangin sekali lagi. Saya pecahkan bagian atas lebih kecil daripada bagian bawah. Kemudian dibolak-balik sampai tinggal kuning telurnya. Nggak perlu terlalu bersih ya. Setelah itu, ini untuk yang kedua menggunakan alat pemisah kuning telur. Biasanya kan ada ya teman-teman. Kalau menggunakan alat pemisah kuning telur itu sangat simpel banget. Tinggal pecahin aja dimanapun, mau di tengah, mau di atas juga boleh. Kemudian tinggal dituang seperti ini. Setelah putihnya hilang, lalu kita sisihkan kuning telurnya. Nah, sangat simpel banget. Oke, itu dua cara untuk memisahkan kuning telurnya seperti ini. Dan ini putih telurnya udah selesai. Ini akan saya sisihkan dulu putih telurnya. Kemudian saya olah untuk bahan satunya, yaitu bahan kuning telurnya. Di sini udah saya siapin wadah. Kemudian saya masukkan minyak. Lalu ditambah dengan susu UHT. Kemudian di sini akan saya aduk rata. Untuk susu UHT-nya mau diganti dengan susu UHT Milo juga boleh. Kemudian untuk bubuk Milonya ini nggak perlu diayak, jadi saya salah tadi saya masukin ke dalam ayakan. Kenapa nggak perlu diayak? Karena di bagian dalamnya pasti ada gulanya, jadi dia agak susah untuk diayaknya. Pasti agak susah untuk mengayaknya, jadi langsung aja dituang untuk bubuk Milonya. Kemudian kita akan ayak tepung terigunya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein rendah atau kuci biru. Kita ayak supaya bahan keringnya ini tidak ada yang bergerindil. Setelah itu di sini akan saya aduk rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian di sini akan saya tambahkan bahan satu yang terakhir, yaitu kuning telurnya. Di sini akan saya tambahkan satu per satu. Kalau misalkan mau semuanya juga boleh, tapi di sini saya akan menambahkannya satu per satu. Saya aduk rata, saya aduk rata hingga semuanya selesai. Kemudian kalau udah selesai tercampur rata seperti ini, bahan satunya berarti udah selesai ya, udah kelar. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian kita siapin bahan duanya. Kemudian kita siapin bahan selanjutnya, yaitu bahan 2. Di sini bahan 2 adalah bahan putih telurnya. Yang pertama, di sini putih telurnya yang udah kita pisahin tadi sebanyak 4 butir. Kemudian 65 gram gula pasir, setengah sendok teh cream of tartar. Di sini cream of tartarnya halal ya teman-teman. Saya menggunakan merek kupu-kupu.
Selain menggunakan cream of tartar, teman-teman juga bisa menggunakan bahan yang lain, yaitu 1 sendok makan perasan air jeruk nipis, kemudian bisa diganti juga dengan 1 sendok makan perasan lemon, atau 1 sendok teh cuka. Nah, gimana? Untuk bahan duanya juga sangat simpel banget, langsung aja kita ke cara membuatnya. Di sini akan saya siapin dulu. Yang pertama, saya siapin cream of tartarnya sebanyak setengah sendok teh. Saya siapin nanti biar lebih mudah untuk memasukkannya. Nah, kemudian untuk nge-mixernya, kita akan mixer dengan kecepatan sedang hingga soft peak ya teman-teman. Ini mixer yang saya gunakan. Ini akan kita mixer hingga berbusa. Kemudian kalau udah mulai berbusa seperti ini, kita masukkan cream of tartarnya. Setelah itu kita mixer lagi hingga tercampur rata sebentar aja. Kemudian kalau udah selesai, kita masukkan gulanya. Untuk gula di sini akan saya bagi menjadi 3 tahap. Jadi nggak langsung saya masukin semuanya, tapi saya bagi menjadi 3 tahap. Saya masukin dulu yang pertama, kemudian akan saya mixer sebentar. Setelah itu saya masukin yang terakhir atau yang ketiga. Saya mixer lagi hingga soft peak. Kita mixer terus aja. Emang kalau menggunakan kecepatan sedang itu agak lama. Nah, ini sekitar 2 menit, kita lihat dulu, ini udah mengkilat dan kelihatan udah mulai enteng gitu, tapi ternyata masih belum karena ini masih lunglai gitu, masih lemes banget. Kita mixer lagi, terus aja menggunakan kecepatan sedang, tetap menggunakan kecepatan sedang. Kenapa kita menggunakan kecepatan sedang? Supaya nanti adonannya nggak bergelembung dan kita juga bisa lihat untuk soft peaknya, jadi nggak kebablas gitu teman-teman. Nah, kita lihat, ini udah sekitar 3 menitan, nah seperti ini. Nah, kalau ditarik, dia akan ke atas tapi berjambul terbalik seperti ini. Iya. Nah, kalau udah seperti ini, nah, untuk di bagian ujungnya juga dia berjambul terbalik gini. Kalau udah seperti ini, berarti udah selesai. Ini bahan duanya udah selesai, atau bahan putih telurnya. Kemudian bahan satunya, atau bahan kuning telurnya juga udah selesai. Langsung aja di sini bahan 2 atau bahan putih telurnya kita masukkan ke bahan satunya. Di sini kita masukkan secara bertahap. Jadi kita akan bagi menjadi 3 bagian saja. Ini bagian yang pertama. Kemudian di sini akan saya aduk rata. Untuk mengaduknya nggak perlu terlalu cepat, perlahan aja dari atas hingga ke bawah, dari tengah hingga ke samping. Terus aja kita aduk secara perlahan biar adonannya nggak encer dan tidak banyak gelembung yang masuk di dalam adonannya. Kalau udah mulai tercampur rata, kita masukkan bagian yang kedua. Sesuai yang saya bilang tadi, saya ingatkan sekali lagi, jangan terlalu cepat untuk mengaduknya, tapi secara perlahan aja dari atas hingga ke bawah, dari tengah hingga ke samping, seperti itu aja seterusnya. Setelah bahan 2 udah mulai tercampur rata, masukin bahan 3, diaduk rata lagi sampai semuanya kelihatan tercampur rata. Jangan terlalu lama mengaduk supaya nanti dia adonannya nggak encer. Setelah kita rasa rata, kita pastikan lagi kalau adonannya ini benar-benar rata. Kita pastikan menggunakan spatula seperti ini. Kita aduk balik secara perlahan. Kalau udah mulai rata seperti ini, berarti ini udah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Untuk loyang yang saya gunakan di sini adalah loyang bulat dengan diameter 18 cm, tinggi 9 cm. Kalau misalkan mau menggunakan yang tingginya 7 juga boleh. Di sini karena yang tingginya 7 saya cuci, saya gunakan yang 9 cm. Untuk bagian bawah loyangnya, di sini saya alasin dengan baking paper. Untuk bagian sampingnya, tidak saya kasih baking paper maupun tidak saya olesin dengan margarin. Saya biarin aja seperti itu. Kemudian setelah masuk semua bahannya, kita akan pastikan rata menggunakan tusuk sate seperti ini. Kita akan putar dari tengah hingga ke samping. Kalau udah sampai samping, kita bisa balikin lagi muternya dari samping hingga ke tengah seperti ini. Dengan cara seperti ini, kita bisa memastikan tidak ada bagian yang tidak terisi dengan adonan. Kemudian setelah selesai, kita bisa hentak-hentakan seperti ini untuk mengeluarkan gelembung-gelembungnya. Jadi dia nggak berongga besar gitu di bagian dalam. Setelah selesai, berarti ini udah siap untuk kita oven.
Untuk ovennya sudah kita panaskan terlebih dulu di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit atau hingga suhu oven di dalam itu stabil. Untuk memanaskan ovennya kita gunakan api atas dan bawah. Kalau udah stabil suhunya, kemudian untuk loyang yang berisi adonannya udah bisa kita masukin. Jadi di sini untuk memanggangnya menggunakan teknik au bain marie. Jadi untuk loyang yang pertama atau loyang yang besar kita isi dengan air. Ketika loyang masuk, airnya ini harus udah benar-benar panas ya teman-teman. Jangan sampai masih dingin, tapi udah benar-benar panas. Ini akan kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama 60 hingga 90 menit menggunakan api atas bawah atau hingga matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, biasanya karena oven saya ini kecil, setiap 30 menit saya akan putar bagian belakang ke bagian depan. Karena ini biasanya nggak rata ya teman-teman. Saya putar aja bagian belakangnya ke bagian depan. Biasanya ini juga menghindari untuk bolunya itu pecah bagian atasnya. Kemudian kalau udah selesai, ini sekitar 80 menit saya selesainya. Kemudian bolunya ini akan saya biarin dulu hingga dingin. Nanti bagian samping-sampingnya itu dia akan mulai lepas sendiri, jadi nggak kita paksa untuk lepas. Tapi sebelum itu hentak-hentakan dulu aja sebentar seperti ini, sekitar 2 hingga 3 kali. Kalau udah mulai dingin, dia mulai lepas seperti ini. Kemudian kita pastikan benar-benar lepas sambil kita hentak-hentakan ke samping seperti ini. Jadi dia benar-benar lepas sendiri gitu. Nah, di sini udah kelihatan juga kan teman-teman kalau dia agak turun sekitar 1 cm-an. Itu nggak masalah, nggak apa-apa, asalkan nggak ambles banget. Kalau sampai ambles banget berarti dia belum matang, apalagi kalau dia berlipat-lipat gitu berarti dia kurang terlalu matang. Saran saya lebih baik dilamain lagi untuk mengovennya supaya dia benar-benar matang. Kemudian setelah itu kita taruh di piring seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat, ini cara bikinnya sangat mudah, tidak menggunakan SP maupun baking powder. Coba deh lihat, ini menul-menul banget, sangat mudah banget digoyang-goyang seperti ini. Dan ini menulnya benar-benar menggugah selera. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia udah jadi untuk Milo sponge cake-nya. Ini enak banget, menul banget tuh. Tuing, 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 tuing. Menul banget, dan sekarang akan saya cicipin dulu. Kakak mau udah. Kakak mau. Tunggu dulu dong. Oke, sebelum hancur dapur saya akan virus dulu. Ini tuh enak banget. Ini rasa Milo. Kalau lebih pengen berasa Milonya, lebih baik menggunakan susu cairnya, pakai susu UHT Milo. Kita ambil 1. Wow. Toing, 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 toing. Ini tuh enak banget. Tunggu. Bismillah. Yang megangin kamera. Enak gak? Enak banget. Anget. Lembut banget. Ini beneran lagi enak-enaknya ini. Iya. Enak. Enak gak kak? Lagi gak? Lagi. Cobain. Enak banget. Ya Allah. Udah habis. Pokoknya ini enak banget. Wajib cobain di rumah. Terima kasih. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bolu Milonya ini di rumah. Ini sangat mudah banget bikinnya, sangat enak banget rasanya. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.